Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali di sore hari ini. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Pada sore ini kita akan membahas terkait dengan surah Al-Fajr, ya. Ayat yang ke-17, ya. Jadi kita akan membahas terkait ayat 16, 17, 18, 19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Ayat-ayat ini memberikan penjelasan pada kita semuanya terkait dengan penghalang rizki. Ya, nah hadirin, beberapa hari ini kita mendapati ada seorang jaksa yang dia mendatangi rumah seorang ustadz, gitu ya. Ustadz B. Ustadz B ini kalau standar vonisnya itu antara 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Tapi kemudian jaksa-jaksa yang berjumlah 4 itu mengajukan 5 tahun. Salah seorang dari jaksa itu kemudian datang ke rumahnya dan minta maaf bahwasanya dirinya ditekan untuk menetapkan 5 tahun itu. Ya, jadi katanya nanti jikalau tidak diikuti maka pensiunnya tidak cair, gitu ya. Jadi pensiunnya tidak cair. Nah hadirin, kita akan mengkaitkan kekhawatiran seorang. Jadi ada manusia yang mereka khawatir terkait dengan rizkinya. Jadi takut rizkinya seret, takut rizkinya terhenti dengan melakukan sebuah pelanggaran. Nah hadirin, bagaimanakah kita ketika mengkaji ayat yang ke-16 di surah Al-Fajr ini terkait dengan ketakutan, kekhawatiran orang-orang yang mereka khawatir rizkinya terhenti atau rizkinya seret, ya. Nah, di sini kita mendapati ada ucapan kalimat dari seorang yang tampak sekali tidak beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita semuanya insyaallah sudah hafal dan sering mendengar ayat itu, ya. Wa amma idza mabtalahu, ya. Dan ketika dia diuji oleh Allah, faqadara 'alai rizqahu, sehingga rizkinya terbatas. Fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya, jadi kalau rizkinya terbatas, dia suudzon pada Allah, ya. Seakan-akan Allah telah menghinakannya. Nah, apakah Allah menghinakannya? Ternyata dia sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Jadi mengapa rizkinya tidak lancar, kenapa rizkinya seret? Bukan karena Allah. Allah tidak akan pernah menciptakan kemiskinan dalam kehidupan ini. Nanti kita bisa lihat di ayat 48 di surah An-Najm, ya, bahwasanya Allah itu aghna wa aqna. Allah itu memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi tidak ada kemiskinan, ya. Jadi manusia itu kalau tidak kaya ya cukup. Ya, Allah memberikan hak pada mereka. Jadi jangankan kita bicara manusia, binatang saja, mereka Allah berikan kecukupan. Ya, jadi mereka yang tidak berakal, di saat mereka berusaha untuk mendapatkan rizkinya, insya Allah mereka mendapatkannya tanpa kelaparan. Jadi yang kelaparan, kalau kita pernah mendapati kasus kucing yang dikurung oleh seseorang hingga mati, itu bukan karena kucingnya tidak berusaha, tetapi karena dikurung oleh seorang perempuan yang kemudian wanita itu dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah SAW karena telah mengurung kucing sampai mati. Seandainya dia membiarkannya, maka kucing itu akan mencari makanannya. Nah hadirin, di sini kita akan mendapati penjelasan yang Allah sampaikan pada kita semuanya terkait faktor atau penyebab mengapa rizki seseorang itu sangat terbatas, gitu ya. Apakah karena Allah membatasinya yang kemudian dia berkata Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku? Tentunya tidak.
Nah, di sini kita mendapati ada 4 penyebab ya. Yang pertama adalah kalla balla tukrimunal yatim, sekali-kali tidak, bahkan engkau tidak memuliakan anak-anak yatim ya. Jadi yang menjadikan rizki seseorang itu bisa seret ya, atau mereka benar-benar terbatas. Maka yang pertama kali mereka perhatikan, yang pertama adalah kalla balla tukrimunal yatim ya. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Nah hadirin, seperti apakah memuliakan anak yatim itu? Apakah kemudian hanya sekedar setiap tahunnya seperti di bulan Muharram ini sudah penghujung Muharram ya. Seperti bulan Muharram yang seringkali masyarakat menganggap bahwasanya Muharram adalah hari raya anak yatim ya. Nah, siapa bilang begitu gitu ya. Ya, jadi memuliakan anak yatim kapan saja, tidak hanya di bulan-bulan tertentu. Nah, kita akan mendapati penjelasan dalam ayat yang lainnya bagaimanakah cara seorang memuliakan anak yatim itu. Nah, ini kita bisa lihat sebagiannya ada di surah An-Nisa yang nantinya kita bisa lihat pada surah-surah yang lainnya. Nah, di surah An-Nisa ini termasuk memuliakan anak yatim. Ini kita mendapati pada ayat yang ketiga. Ini yang ayat pertama, kedua dulu. Ya, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddul khabitha bithayyib. Ya. Ya, jadi biasanya orang itu ketika terkait dengan memuliakan anak yatim, seakan-akan mereka menyantuni pada anak-anak yatim itu, memberikan ini dan itu gitu ya. Hanya sekali, setelah itu dia tidak berpikir lagi. Tahun berikutnya baru dia berpikir lagi. Nah, hadirin, di ayat yang kedua di surah An-Nisa ini kita mendapati bagaimana Allah mengajarkan pada kita untuk memuliakan anak-anak yatim. Ya, di sini isinya adalah wala tatabaddalu khabitha bithayyib. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mereka mengasuh anak yatim, ini bisa siapa saja ya. Jadi ketika terjadi kematian, seorang suami meninggal, ya, berarti anak yang ditinggalkannya kalau belum balik berarti anak yatim ya. Nah, kalau dia sudah dewasa tidak terkait dengan yatim lagi. Atau kalau ibunya meninggal, maka anak ini yang belum balik berarti anak yatim ya. Jadi yatim itu adalah alladzi mata abuhu, yang meninggal ayahnya, atau alladzi matat ummuhu, yang meninggal ibunya, atau yang meninggal kilahuma, dua-duanya. Jadi apakah ibunya saja, ayahnya saja, atau dua-duanya tetap dinamakan yatim. Ya, dalam bahasa kita sering kalau mendapati ada perbedaan ya. Jadi kalau meninggal ayahnya disebut yatim, meninggal ibunya disebut piatu gitu ya. Kalau meninggal dua-duanya yatim piatu. Nah, piatu kita cari dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an, kita mendapati ya yatim itu. Makanya kemudian definisinya, yang meninggal ayahnya dia adalah yatim, yang meninggal ibunya dia yatim, yang dua-duanya juga yatim. Ya. Nah, terkait wali di situ, kalau yang meninggal ayahnya berarti ibunya sih bisa jadi wali gitu ya. Kalau yang meninggal ibunya berarti ayah jadi wali. Kalau dua-duanya meninggal berarti pamannya bisa menjadi wali, atau siapapun di antara muslim yang siap untuk mengasuh anak yatim ini, maka dia adalah wali. Nah, terkait dengan wali, maka di situ tentu ada harta peninggalan jikalau dia ditinggalkan harta oleh orang tuanya ya. Jadi artinya anak ini dia punya waris di situ. Nah, seorang yang kemudian dia mengasuh anak yatim itu yang terkait juga dengan hartanya, wala tatabaddul khabitha bithayyib, maka jangan engkau tukar yang baik dengan yang buruk. Ya, jadi ditukar-tukar harta anak yatim, merasa karena dia masih kecil saja, jadi sehingga walinya berbuat semaunya. Nah, berarti dia tidak memuliakan anak yatim. Ya, jadi mestinya dia tetap akan sadar diri bahwasanya harta itu adalah milik anak yatim, dia tidak mungkin akan berlaku seperti itu. Wala taqulu amwalum ila amwalikum, dan janganlah kalian memakan harta mereka menuju harta kalian. Ini maksudnya mencampur adukan, sudah tidak jelas mana harta dia, mana harta anak yatim, sudah tercampur baur ya. Jadi sudah tidak jelas lagi. Nah, disitulah kemudian seorang akan memastikan ketika menjadi wali bagi anak-anak yatim itu, maka harta anak yatim adalah hartanya. Ketika dia mendapatkan amanah ya, maka dia boleh mengambil secukupnya ya. Nanti kita dapati di ayat yang ke-6 terkait dengan wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ya. Yang fakir, wali yang fakir, maka dia boleh makan dengan cara yang patut
gitu ya. Nah, tapi kalau dia ghaniyan, kalau dia kaya, maka falyasta'fif, dialah hendak menahan diri. Jadi artinya dia tidak perlu itu karena memang tugasnya adalah memuliakan anak yatim ya. Nah, hadirin, innahu kana huban kabira. Ya, jadi sesungguhnya itu merupakan dosa besar ya. Jadi seorang yang sudah mencampur adukan hartanya dan harta anak yatim tidak jelas ini yang mana, maka itu termasuk huban kabira, dosa besar. Nah, itu kalau terkait dengan seorang yang mengasuh anak yatim. Nah, berikutnya hadirin ayat 3. Nah, ayat 3 ini yang seringkali dianggap sebagai ayat poligami. Nah, harus diberikan catatan besar ya. Ayat ini turun bukan memerintahkan orang untuk poligami, tapi ayat ini turun adalah terkait dengan anak-anak yatim. Nah, ada apa dengan anak-anak yatim? Jadi kita mendapati ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha ya, terkait ayat 3 ini yang seringkali kita mungkin sudah biasa mendengar ayat ini ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jikalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil pada anak-anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, maka nikahilah yang terbaik bagimu ya dari perempuan-perempuan 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, jikalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil maka cukup satu saja. Ya, nah hadirin, ini ayat ketiga ini di saat turun ini menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang yang mengasuh anak yatim perempuan ya. Ketika anak yatim ini dewasa, ini kan memang bukan mahram dengan orang, dengan wali itu ya. Ya, apalagi dia orang lain. Jadi dia bukan mahramnya. Jadi dia halal menikahi anak yatim itu. Nah, anak yatim ini punya harta yang banyak ya, peninggalan yang banyak. Ketika dia niat menikahinya, itu karena dia melihat hartanya. Ya. Di saat dia telah menikahinya, ternyata dia itu tidak memperlakukan anak yatim itu dengan baik ya. Alasannya tidak mungkin ada orang yang komplain, karena orang yang dikasih tanggung jawab terhadap anak yatim ini adalah dirinya ya. Jadi dialah yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau hartanya dihabiskan, tidak akan ada orang yang tahu. Jadi sehingga ayat ini turun mengingatkan yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini dari Imam Al-Hasan yang menjelaskan bahwasanya di saat ayat ini turun, ini dikarenakan ada kemiripan dengan riwayat Aisyah tadi ya, bahwasanya ada seorang pengasuh anak yatim ini anak yatim perempuannya. Nah, ketika dia sudah balik, maka dia sebetulnya tidak ingin menikahi anak yatim itu, tapi dia tidak rela ketika anak yatim itu dinikahi oleh orang lain. Mengapa? Karena hartanya banyak. Ya, dia hartanya banyak. Jadi sehingga dia menikahinya, dan ternyata dia zalim pada anak yatim itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan ayat ini turun ya. Jadi makanya di awal ayat ini kita mendapati wa in khitum alla tuqsitu fil yatama, jikalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil pada anak-anak yatim yang kalian nikahi itu gitu ya, maka nikahi saja wanita lain ya, 2, 3 atau 4 gitu ya. Ya, jadi kaitannya dengan anak yatim. Jadi seorang ketika dia memuliakan anak yatim yang telah diasuhnya tadi, boleh ketika dia ingin menikahinya boleh gitu ya. Boleh saja. Yang penting dia tidak zalim pada yang bersangkutan. Jadi apalagi bahkan tidak diberikan maharnya gitu ya, karena merasa bahwasanya anak ini telah diasuhnya sejak kecil sehingga seakan-akan tidak mengapa tanpa mahar. Tetap mahar menjadi hal yang wajib. Ya, apalagi kemudian jika maharnya diperkecil alasannya karena sudah dari dulu dia telah mengasuhnya, tidak demikian ya. Jadi itu tidak termasuk yang menghormati anak yatim. Jadi menghormati anak yatim ya tetap hartanya adalah hartanya. Ya, kalau tadi niat menikahinya dan yang bersangkutan juga siap, ya tetap seperti orang pada umumnya. Ya, jadi istri akan diperlakukan dengan baik sebagaimana ketika dia menikahi wanita bukan anak yatim yang dia asuh gitu ya. Ya. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kalian alla ta'ulu. Ya, jadi agar tidak melampaui batas ya. Jadi ayat 3 ini tentunya memberikan peringatan akan itu ya. Nah, tapi kemudian tidak sedikit orang-orang yang mereka mengambil ayat 3 ini dianggap sebagai dalil untuk poligami. Ya.
Ya, yang jelas ayat 3 menurut para mufassir dibolehkan kalau ada orang poligami, boleh dengan ayat 3 ini ya. Ya, karena memang ayat itu bukan karena sebab khusus gitu ya. Jadi kita memberlakukan ayat Al-Qur'an bukan karena sebab khusus gitu ya, dan bukan karena tempat khusus ya. Ya, jadi awalnya memang kronologinya karena anak yatim. Tapi kalau tidak untuk anak yatim pun ketika orang ingin poligami dia berhak ya. Ya, jadi artinya tidak dilarang dalam syariat. Jadi yang penting dia tidak menganggap bahwasanya ayat ini adalah memerintahkan untuk poligami, tidak. Bahkan ayat ini turun untuk membatasi dan untuk mengingatkan mereka agar tidak zalim dengan anak-anak yatim yang ingin mereka nikahi. Ya. Nah, berikutnya karena ini tadi terkait dengan anak yatim yang dinikahi oleh seseorang ya. Jadi sehingga pada ayat yang keempat kita mendapati perintah Allah wa atun nisaa shadaqatihinna nihla, dan berikan pada istri-istri itu mahar mereka ya. Jadi kenapa kita kemudian mendapati ada istilah mahar di sini? Karena ada indikasi di ayat 3 karena anak yatim ini adalah anak binaannya, anak asuhannya yang kemungkinan dia merasa tidak berdosa jikalau tidak memberikan mahar ya. Jadi sehingga Allah mengingatkan di ayat 4 ini bahwasanya mahar tetap akan berlaku bagi yang bersangkutan. Fa in tibna lakum an syai', jikalau mereka berbuat baik padamu, maksudnya memberikan, merelakan apa yang telah diberikan suaminya ya, maka fakulu hani'am mari'a, maka kalian boleh makan dengan tenang dan leluasa ya. Jadi ini seorang istri ketika memberikan mahar untuk keperluan rumah tangganya, maka suaminya halal memakannya ya dalam ayat ini ya. Nah, berikutnya pada wala tu'tus sufaha afan, kita langsung melangkah pada ayat yang ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Nah, di sini termasuk memulihkan anak yatim yang ada pada syarat ya di surah Al-Fajr tadi. Jadi agar seorang terhindar dari sempitnya rizkinya, dia tidak boleh menganggap bahwasanya Allah telah menghinakannya, tidak. Tapi yang pertama tadi karena dia tidak memulihkan anak yatim ya. Nah, ini diantara cara seorang untuk memuliakan anak yatim itu. Ya. Wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu atau didiklah anak yatim itu hatta idza balaghun nikah, sampai mereka usia atau memasuki usia pernikahan. Ya. Fa in anastum minhum rusyda, jikalau kalian melihat mereka sudah mampu, jadi sebelum memasuki usia pernikahan tapi sudah mampu mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan harta mereka pada mereka. Ya, jadi kalau mereka sudah terlihat sudah mampu mengelola harta gitu ya, maka dipersilakan untuk menyerahkan harta pada mereka. Nah, ini tadi harta peninggalan dari ahli waris ya. Ya. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayakbaru, dan janganlah kalian memakannya dan ingin cepat menghabiskannya karena khawatir nanti kalau besar dia tidak punya kesempatan lagi. Nah, kalau orang sudah niatnya begitu, maka itu tidak memulihkan anak yatim ya. Jadi memuliakannya adalah tadi dengan cara mendidiknya, dan ketika sudah tampak dia mampu, maka dipersilakan hartanya untuk diserahkan pada yang bersangkutan. Wa makana ghaniyan falyasta'fif. Nah, ini yang kaya disuruh untuk menahan diri, artinya tidak perlu makan darinya ya, tidak perlu mengambil bagiannya sekalipun dia punya hak di situ ya. Wa man kana faqiran, nah bagi yang fakir falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan dengan cara yang patut ya. Jadi yang fakir boleh dia makan dari harta anak yatim yang dia asuh itu, tapi tetap dengan cara yang patut ya. Ya, jadi sebagaimana ketika seorang mengelola harta maka dia punya upah di situ ya. Nah, itulah cara-cara yang patut yang dimaksud. Fa idza dafa'antum ilaihim amwalahum, jikalau kalian menyerahkan harta mereka pada mereka, fa ashidu alaihim, maka persaksikan harta itu ya. Jadi dipersaksikan harta itu, jadi tidak sembarangan ya. Jadi dulu peninggalan orang tuanya berapa, maka dia akan mempersaksikan itu dan seterusnya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang maha menghitung ya. Jadi ini saksinya adalah Allah, jadi seorang tidak bisa main-main ya. Jadi berarti kalau sebaliknya ya, jadi kalau seorang tidak memuliakan anak yatim, berarti itu tadi termasuk faktor yang bisa mempersempit rezekinya gitu ya. Ya, jadi
sehingga seorang tidak khawatir dengan apapun yang dia hadapi di lapangan. Jadi apakah diancam oleh seseorang, pensiunnya tidak dicairkan dan sebagainya, maka dia tidak akan khawatir, tidak akan takut ya. Jadi yang penting dia sudah melaksanakan konsep yang telah Allah berikan pada kita semuanya, bagaimanakah caranya agar rizkinya tidak tertutup di situ. Jadi yang menutup bukan manusia ya, Allah lah yang menutupnya. Ya, jadi kalau Allah menutup, tidak akan ada yang bisa membuka. Ya, kalau Allah memberikan pada seseorang, menetapkan pada seseorang, maka tidak akan ada yang mampu untuk menahannya. Dan itulah bahasa iman ya. Jadi sehingga seorang tidak perlu khawatir, takut dia tidak berbuat adil pada seseorang, gitu ya. Alasannya karena pensiunnya takut tidak dicairkan. Na'udzubillah ya. Nah hadirin, lanjutan dalam memuliakan anak yatim pada ayat berikutnya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, laki-laki mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Perempuan juga mendapatkan bagian dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik itu sedikit maupun banyak, nasibam mafruḍa, bagian yang telah ditetapkan. Jadi Allah telah menetapkan bagian-bagian itu. Dan ayat yang ketujuh ini nanti kalau kita kembalikan pada Al-Fajr, maka dia masuk dalam kategori wa ta'kuluna turatsa aklan lamma ya. Kalian makan warisan dengan cara aklal lama. Nah, aklal lama ini campur aduk antara yang miliknya dan yang bukan miliknya ya. Ya. Nah, di ayat yang ketujuh di surah An-Nisa ini mengingatkan kita semuanya bahwasannya faktor rizki seseorang bisa seret di situ atau bisa tertutup bukan karena Allah menghinakannya, tapi ada faktor karena dia makan warisan yang bukan haknya. Makanya di ayat 7 ini kita mendapat penjelasan, laki-laki sudah mendapatkan bagian yang telah Allah tetapkan, perempuan juga mendapatkan bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi sehingga seorang tidak melakukan pelanggaran terhadap itu. Jadi mungkin orang menganggap bahwasanya ketika dia bisa mengambil yang bukan bagiannya lantas dia makin kaya, tidak. Ternyata itu menjadi faktor yang bersangkutan, hartanya akan semakin seret gitu ya, rizkinya akan semakin terbatas. Nah, berikutnya di ayat yang ke-8, wa idza hadarul qismata ulul qurba. Ya, jadi ketika terjadi pembagian waris lantas ada kerabat yang datang, ada wal yatama, ada anak yatim yang datang, wal masakin, dan juga ada orang-orang miskin yang datang. Jadi wallahu alam kita tidak tahu siapa yang memberitahu gitu ya. Jadi ketika ada bagi-bagi waris, ternyata kalau kerabat datang mungkin wajar karena dengar gitu ya. Ada anak yatim datang, ada orang miskin datang. Nah, kalau ternyata ada di antara mereka yang datang, maka perintah ayat 8 ini, farzukuhum, ya, berikan mereka rizki. Ya, jadi artinya itu termasuk tadi cara untuk bisa memuliakan anak yatim ya. Farzukuhum min, berikan mereka rizki atau berikan mereka bagian dari itu. Ya. Wakulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan pada mereka dengan perkataan yang patut. Ya, jadi perkataan yang patut ini berarti bukan perkataan yang menyakiti gitu ya. Jadi kenapa kita bicara kepatutan? Karena memang ada kepatutan yang di sini diserahkan pada masyarakat ya. Ada masyarakat yang punya kepatutan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Jadi sehingga kita akan kembalikan pada kebiasaan masyarakat terkait dengan kepatutan itu. Ya. Ya, jadi kalau ada anak yatim, ada orang miskin yang datang, kepatutannya seperti apa yang bisa diberikan pada mereka, gitu ya. Jadi sehingga tadi waris yang dibagi akan bisa memberikan keberkahan ya. Jadi seorang tidak merasa akan berkurang bagiannya karena kedatangan anak yatim atau orang miskin, tidak. Ya, jadi bahkan itu akan bisa membuka keberkahan bagi mereka. Ya, nah hadirin, kita kembali pada surah Al-Fajr tadi, bahwasanya faktor yang pertama adalah tidak memuliakan anak yatim. Yang tadi kita sudah mendapati sedikit penjelasan terkait dengan anak yatim di surah An-Nisa, bagaimanakah cara seorang untuk memuliakan anak yatim itu ya. Jadi jangan sampai kemudian seorang salah persepsi terkait dengan memuliakan anak yatim. Jadi karena
ayat-ayat tadi diturunkan ya untuk mengingatkan mereka-mereka yang biasanya mengasihi dan memperhatikan anak yatim. Ternyata di antara mereka ada yang salah dalam melakukan tugas-tugasnya ya. Jadi sehingga mendapatkan peringatan dari ayat-ayat tadi. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, ya. Jadi yang pertama yang menjadikan rizki seseorang bisa tertutup itu tadi tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan kalian tidak saling menyuruh untuk memberikan makan pada orang-orang miskin. Ya. Ya, jadi ini berarti seorang akan saling menasihati, ya, akan saling mengajak, gitu ya, mengajak untuk memberikan makan pada orang-orang miskin, dan ternyata itu akan bisa memberikan keberkahan terhadap rezekinya. Ya, jadi orang kalau berpikir dia saling memberikan makan pada orang-orang miskin, seakan-akan berkurang rezekinya, tapi ternyata konsep ayat ini ternyata tidak begitu ya. Jadi bahkan ketika mereka tidak saling memberikan makan pada orang-orang miskin, tidak saling mengajak, ternyata menjadikan rezeki mereka sangat terbatas. Yang tadi dia kemudian suudzon pada Allah dengan mengatakan ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian makan warisan yang tercampur aduk. Nah, ini tadi kita sudah mereview contoh di ayat yang ke-7 ya dalam surah An-Nisa terkait dengan itu ya. Jadi artinya jangan sampai seseorang itu mengambil waris yang bukan haknya ya. Jadi sehingga kita akan selalu berpatokan pada ayat 11, 12 dan 176 di surah An-Nisa terkait dengan waris. Ya, karena kalau itu tidak menjadi bagian kita kemudian diambil, maka akan berbahaya ya. Jadi nanti bisa termasuk dalam kategori orang yang ta'kuluna turatha aklan lamma, dan itu akan mempersempit rezekinya. Ya, jadi kalau orang mungkin memandang ketika dia mendapatkan lebih atau sesuatu yang bukan haknya, seakan-akan bisa bertambah rezekinya ya, atau mungkin dia merasa lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Tapi konsep ayat ini ternyata tidak demikian ya. Jadi bahkan itu yang menjadi penyebab rezekinya sangat terbatas. Ya, kemudian yang keempat, ini yang terakhir, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan yang keempat adalah kalian mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, maksudnya apa ini hadirin? Ya, jadi menyukai harta, mencintai hartanya dengan kecintaan yang berlebihan. Ini artinya sampai mereka tidak mau sedekah, sampai mereka tidak mau zakat ya. Jadi karena saking cintanya terhadap rezeki itu, maka dia tidak mau mengeluarkan, padahal ketika dia mengeluarkan maka insya Allah akan jadi kebaikan baginya ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan zakat ya, jadi zakat misalkan ini kalau zakat penghasilan sekarang ini dipatok 7 juta ya. Nah, kita ambil contoh 1 juta misalkan ya. 1 juta ini kalau 2,5%-nya kan cuma 25 juta ya, 25.000 gitu ya. Ya, nah kalau 25.000 ini kemudian ketika tidak dikeluarkan lantas akan merusak yang baik-baik, itu kan pasti akan berbahaya ya. Ya, jadi kalau misalkan seorang muslim yang mereka tidak mengimani zakat gitu ya, yang itu bagian daripada rukun Islam, minimal mereka itu khawatir dan takut gitu ya. Ya, ini yang sekian ini akan merusak dari harta yang saya miliki. Kalau sudah merusak maka nanti semuanya akan jadi rusak gitu ya. Padahal bagiannya hanya sedikit gitu ya. Ya, nah, jangan sampai orang-orang Islam itu mereka kalah dengan orang-orang yang bukan Muslim, yang mereka mungkin ada yang punya konsep buang sial gitu ya. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang mereka punya konsep buang sial. Jadi mereka merasa bahwasanya sebagian harta itu kalau tidak dia keluarkan maka akan jadi malapetaka dalam dirinya dan rumah tangganya, sehingga dia mengeluarkan. Tapi bukan karena keimanan, tapi karena merasa itu adalah ritual buang sial ya. Nah, kalau mereka yang syirik saja bisa gitu ya. Nah, yang beriman harusnya makin bisa gitu ya. Karena tadi mereka diingatkan jangan sampai rizki yang telah Allah berikan pada mereka itu yang hak orang-orang miskin ini kemudian jikalau tidak dikeluarkan maka akan merusak rizki yang lainnya sehingga akan membahayakan dirinya. Ya, jadi 4
faktor yang ada dalam surah Al-Fajr ini yang kemudian akan menjadi pegangan kaum muslimin, sehingga mereka tidak takut dengan ancaman apapun yang boleh jadi di lapangan atau di dunia kerjanya atau di mana saja dia terancam dan sebagainya. Jadi sehingga ayat itu akan menjadi pegangan ya. Jadi Allahumma la mani'a lima a'tait ya. Jadi tidak ada yang dapat menahan ketika Allah memberi gitu ya. Wala mu'ti lima mana'ta ya, dan ketika Allah menahan maka tidak akan ada yang bisa memberi di situ ya. Jadi sehingga itu akan menjadi keyakinan bagi kaum muslimin ya, karena kalau tidak diimani maka akan berbahaya ya. Jadi begitu gampangnya gitu ya, ada orang yang mereka harusnya menegakkan keadilan gitu ya, diberikan amanah menegakkan keadilan, tapi ternyata alasan terancam dana pensiunnya sehingga kemudian melakukan pelanggaran di situ ya. Jadi itu awal penderitaan bagi diri seseorang ya. Jadi mungkin kedatangan seorang jaksa tadi mungkin karena dia gundah gitu ya, gundah gulana, tapi dia sudah mengajukan itu ya dalam persidangan ya. Tentunya itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwasanya jangan sampai seorang merasa terancam ketika dia melakukan kebaikan ya, tapi tetap akan berpegang pada prinsip-prinsip yang telah Allah tetapkan, bahwasanya rizki itu dibatasi oleh Allah bukan karena Allah menghinakannya, tidak, tapi karena ada 4 faktor yang tadi sudah sama-sama kita bahas ya. Jadi yang pertama karena tidak memuliakan anak yatim, yang kedua karena tidak saling mengajak memberikan makan pada orang miskin, yang ketiga wa ta'kuluna turata aklan lamma ya, jadi makan harta warisan yang bukan haknya, dan yang terakhir yang keempat adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma ya, jadi cintanya pada harta sangat ya, sehingga dia sampai tidak bersedekah, sampai tidak membayar zakat yang harusnya dia lakukan ya. Nah hadirin ya, jadi 4 ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi, bisa kita sisir di situ ya, untuk tadi meyakinkan diri kaum muslimin sehingga mereka tidak gampang terjebak dengan ancaman-ancaman yang mungkin datang kapan saja dan di mana saja ya. Nah itu insyaallah hadirin rahimakumullah yang kita bahas di malam hari ini terkait dengan faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan rizki seorang itu dibatasi atau terbatas ya. Ya, silakan yang interaktif seputar topik dipersilahkan. Ya, silakan. Tadi kaitannya dengan hak anak yatim. Kalau hak anak yatim ini haknya itu muncul ketika salah satu orang tua meninggal secara otomatis atau gimana? Karena kan kita tahu bahwa banyak yang misalkan dalam satu keluarga gitu ya, yang meninggal bapaknya gitu ya, yang kemudian melanjutkan kan berarti perwalian ke ibunya gitu ya. Nah ini kalau tadi jatuh ke ibunya, ini bagaimana dia bisa mengelola tadi akadnya itu? Kalau misalkan ternyata uangnya itu pas setelah dia dewasa udah habis gitu ya untuk diri dia gitu, karena dikelola sendiri gitu. Nah itu kalau seperti itu gimana kan? Nah terus kemudian yang kedua, kalau misalkan dalam satu keluarga ini kebetulan kita ada beberapa budaya ya, di Bali itu misalkan orang Bali kemudian ini kalau udah nikah gitu ya, perempuan kan dia lepas misalkan dia jadi malak gitu ya, jadi malak, padahal misalkan di dalam keluarganya itu ya keluarga yang cukup lah gitu ya. Kemudian harusnya kan kalau misalkan dia misalkan orang tua yang meninggal kan turun ke anaknya ini ya, misalkan anaknya. Nah itu kalau misalkan dia ada jalurnya itu dari luar Islam itu gimana? Iya. Iya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan harta yang dikelola di saat ada yang meninggal ya.
Ya, jadi misalkan yang meninggal seorang ayah ya, ya maka kalau ada anak yatim di situ, maka ibunya ini berarti termasuk walinya otomatis gitu ya. Ya, ini kalau harta peninggalan terbatas itu kalau habis itu sangat wajar ya untuk mendidiknya dan sebagainya. Nah, ini tadi yang kita kaitkan dengan ayat yang ke-6 bahwasanya wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ya. Kalau dia fakir ya memang dia juga sama-sama membutuhkan, anak dan dirinya juga membutuhkan ya, ibu juga membutuhkan gitu ya. Jadi bahkan ketika harta peninggalan ini dipakai untuk tadi menyekolahkan anak yatim itu ya, kemudian dikelola oleh ibunya, ternyata memang sangat terbatas peninggalannya ya. Ya, dan itu insya Allah masih dianggap wajar gitu ya, karena ibunya ini yang penting tadi tidak ada niat untuk mengambil bagian anak yatim tadi ya. Ya memang dia mengasuhnya sebaik-baiknya dan dananya memang sangat terbatas. Itu tentu akan sangat berbeda dengan peninggalan yang banyak ya. Jadi misalkan peninggalan ayahnya banyak sekali gitu ya, ya yang misalkan baru 1% saja sudah besar gitu ya. Nah itu tentunya bagaimanakah ibunya ini akan mengelola harta itu ya. Ya kalau dia juga mendapatkan bagiannya misalkan ya 1/8 ya. Jadi kalau kita ambil contoh waris yang pernah terjadi pada seorang TKW dari Cianjur yang dinikahi oleh majikannya gitu ya. Ini kan dia pernikahannya baru seminggu ya, baru seminggu. Itu pernikahan disetujui oleh keluarga karena sang istri capek gitu ya, capek untuk mengurus suaminya gitu ya. Sehingga dia ini kan tidak mungkin akan digantikan orang lain ya, karena terkait dengan aurat dia mengganti popok dan sebagainya gitu ya. Jadi ini istri ini berjibaku sendiri ya, dia tahu prinsip itu ya, dia tidak mungkin akan pakai tenaga suster gitu ya, orang lain, dia akan melakukan sendiri karena dia tahu itu aurat gitu ya. Ya, nah sehingga karena keluarganya melihat bahwasanya sang istri ini kecapean, jadi sehingga diusulkan pembantunya untuk dinikahkan dengan suaminya gitu ya. Dan ternyata keluarga menyepakatinya. Nah, setelah seminggu ternyata meninggal gitu ya, majikan itu meninggal. Nah, untuk yang 1/8 itu dibagi berdua oleh istri pertama tadi ya. Nah, jadi istri yang kedua dapat 1/16, dia juga 1/16. Dan jumlahnya sudah 375 miliar, itu cuma 1/16 gitu ya. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau misalkan warisannya memang sebesar itu, nah itu tentu ini istri ini kan insya Allah bisa mandiri gitu ya, tanpa dia akan mengganggu harta anak yatim kalau seandainya ada harta anak yatim itu. Tapi kalau memang peninggalan sangat terbatas dan kemudian habis digunakan untuk menyekolahkan sang anak itu sendiri, bahkan mungkin untuk makan pun tidak cukup gitu ya, itu tentu sangat wajar, insya Allah tidak ada masalah. Jadi nanti kita bisa kembali pada ayat yang ke-6 ini ya, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, yang fakir maka dia boleh makan dengan cara yang patut. Ya, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua terkait dengan pewaris yang bukan muslim gitu ya, atau sebaliknya. Ya, jadi memang beda keyakinan ini akan menghalangi waris gitu ya. Akan menghalangi waris. Tapi tidak menutup kemungkinan ini seorang itu mewasiatkan boleh saja gitu ya. Ya, jadi misalnya begini, dia tahu si fulan itu tidak mungkin mendapatkan warisan karena ada syarat yang menjadikan dia tidak berhak mendapatkan warisan gitu ya. Jadi sehingga dia berwasiat untuk yang bersangkutan. Nah, itu dibolehkan gitu ya. Ya, itu dibolehkan. Ya, nah begitu juga kalau misalkan tadi istrinya ternyata beda dengan keluarganya secara keyakinan gitu ya. Nah, kalau keluarganya memberikan boleh-boleh saja. Keluarganya memberikan pada seorang wanita itu boleh-boleh saja. Tapi namanya bukan waris ya. Jadi memberikan ya. Jadi mungkin mereka punya cara bagaimanakah biasanya mereka membagi harta peninggalan itu. Ya, jadi terkait orang-orang yang mereka mungkin tidak mendapatkan waris itu bisa diberikan wasiat. Ya, bahkan para fuqaha itu menganjurkan untuk orang-orang yang mereka tertutup ya oleh sebab tertentu untuk diberikan warisnya. Kita ambil contoh ya. Ada 3 anak laki-laki bersaudara gitu ya.
Ya, kemudian yang satu meninggal duluan. Nah, jadi ini semua tiga-tiga sudah keluarga, sudah punya anak ya, masing-masing sudah punya anak. Ya, nah yang ini meninggal duluan. Nah, kemudian ayahnya baru meninggal, gitu ya. Nah, ketika meninggal, ini yang dapat waris kan cuma A dan B. Yang C yang meninggal duluan dia tidak dapat, gitu ya. Nah, kalau ayahnya ini tahu posisinya, melihat cucunya, gitu ya. Nah, kalau dia mewasiatkan pada cucunya itu boleh saja. Ya, kenapa? Ya, karena memang dia tahu nanti cucunya tidak mendapatkan. Jadi status cucu di situ anak A, B juga cucu, anak C juga cucu. Ya, jadi ini hak C tidak turun ke anaknya, tidak gitu ya. Tapi dia terhalang karena memang yang hidup tinggal A dan B. Bahkan si C ini ketika meninggal kan ayahnya mendapatkan waris gitu ya. Ya, jadi kalau dalam ayat 11 ini kita mendapati ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6 gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi bahkan mendapatkan bagiannya ya ayah dan ibu itu. Ya, makanya ketika dia meninggal wajar sekali ketika sisi tidak punya hak terhadap itu. Tapi karena orang tuanya tahu, maka dia mewasiatkan pada atau memberikan hibah pada cucu dari anak sisi ini. Itu contoh ya. Nah, jadi contoh. Nah, ini seorang berarti bisa membaca situasi ya. Kalau misalkan mendapati ada hal-hal yang dimungkinkan nanti si A, B, C ini yang kemungkinan tidak mendapatkan waris padahal mereka tidak mampu gitu ya, tapi tidak mendapatkan waris karena mahjub tertutup oleh situasi, nah, maka dipersilahkan itu untuk dilakukan. Kita bisa ambil contoh yang lainnya ketika ada jadi dia seorang punya saudara laki-laki ya, misalkan dia kaya raya ya, dia punya anak laki-laki sehingga saudaranya yang miskin itu dipastikan tidak akan dapat waris karena punya anak laki-laki ya. Jadi dia boleh mewasiatkan pada saudara laki-lakinya tadi. Itu contoh ya, karena memang dia tahu saudaranya tidak mungkin mendapatkan karena mahjub tertutup. Ya, jadi maka tadi terkait dengan waris berarti seorang tetap bisa melihat situasi gitu ya. Kalau ada orang-orang tertentu yang sangat tampak memerlukan dan mereka mahjub, maka boleh diberikan wasiat. Itu insyaallah. Ya, ada lagi? Ya, cukup insyaallah, kita sudah masuk di waktu Isya. Ya, jadi ada 4 hal yang bisa kita pegang terkait dengan surah Al-Fajr tadi ya, bahwasanya rizki itu dibatasi oleh Allah. Ada penyebabnya, bukan karena Allah tidak sayang dengan yang bersangkutan ya, seperti yang dikatakan oleh orang yang tidak baik di ayat ini yang mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Tidak demikian ya, dia terlalu suudzon pada Allah ya. Jadi itu semua dikarenakan dirinya sendiri ya. Yang pertama, kemungkinan dia tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, kemungkinan dia tidak saling menganjurkan untuk memberikan makan pada orang miskin. Yang ketiga, dia makan harta waris yang bukan haknya. Dan yang keempat, dia tidak sedekah, tidak zakat karena merasa sangat cinta dengan hartanya, dengan kecintaan yang berlebih gitu ya, sehingga tidak zakat dan tidak sedekah. Nah, 4 hal itu yang bisa jadi bahan renungan kita dan menjadi bahan evaluasi kita. Jadi sehingga seorang tidak perlu khawatir dengan apapun yang mengancam dirinya di luar atau dimanapun, untuk tetap yakin dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ya, bahwasanya rezeki itu bukan manusia yang menetapkan tapi Allah yang menetapkannya. Jadi tidak sedikit sekarang ini kita dapati orang-orang yang seakan-akan mereka sudah lupa gitu ya. Sudah lupa ya. Jadi sedikit mereka diancam saja mereka berani untuk melakukan atau melanggar prinsip-prinsip keadilan ya. Ya, itu insyaallah hadirahmakumullah ya. Jadi semoga ayat ini bisa menjadi tadhkirah buat kita semuanya, dan mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.